Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harap kalian selalu baik-baik saja, sehat-sehat, kemudian tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, masih di KD 3.4. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama atau belajar bersama tentang taat dan patuh pada guru dan orang tua. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak juga membuka buku paketnya. Silahkan disiapkan dan dibuka pada halaman 46 sampai 48. Ya, langsung saja. Oke anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang taat dan patuh pada orang tua. Langsung saja. Kedua orang tua, ayah dan ibu itu merupakan sosok yang membesarkan dan mendidik kita. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang Islam itu menaati keduanya. Di sini sudah jelas ya anak-anak bahwasanya hukum taat kepada orang tua itu adalah wajib, ya, harus kita lakukan karena kedua orang tua kita itu adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Allah menitipkan kita kepada keduanya untuk terlahir di dunia berkat orang tua, ya. Kemudian Allah juga menitipkan agar orang tua kita itu mendidik dan membesarkan kita. Banyak sekali pengorbanan dari kedua orang tua kita, ya, dari kita masih di kandungan sampai dengan kita sekarang ini, ya, dengan ibu yang mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui, kemudian kalau ayah itu mencari rizki sehingga dapat membahagiakan kita, menafkahi kita. Jadi banyak ya jasanya kepada kita. Oleh karena itu wajib hukumnya kita menaati keduanya. Taat dan patuh kepada orang tua termasuk birrul walidain atau berbuat baik pada orang tua. Nah, kemudian kebalikan dari taat dan patuh kepada orang tua itu adalah durhaka atau tidak taat dan patuh. Disebut dengan uququl walidain atau berbuat buruk pada orang tua. Atau biasa kita kenal dengan durhaka pada orang tua. Ya. Perlu anak ketahui bahwasanya durhaka pada orang tua itu adalah salah satu dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus menghindarinya. Oke? Nah, perintah atau dalil birrul walidain, taat dan patuh pada orang tua itu sangat banyak ya anak-anak. Di sini Pak Guru akan memberikan satu dalil pada surat Al-Isra ayat 23. Bisa anak-anak buka pada buku paketnya, di situ halaman 46 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik pada kedua orang tua. Nah, di sini sudah dijelaskan ya maksudnya setelah Allah itu memerintahkan kita tidak menyembah kepada selain Allah atau tidak syirik, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik pada orang tua. Ya. Sudah jelas di sini adalah perintah untuk atau dalil untuk taat dan patuh pada orang tua ya. Kan? Bagaimana toh contoh atau perwujudan taat dan patuh pada orang tua itu dalam kehidupan sehari-hari?
Di antaranya sebagai berikut. 1. Melaksanakan perintah orang tua dalam kebaikan. Jadi kalau orang tua itu memerintahkan kita sesuatu, asal itu baik dan bukan suatu hal yang buruk atau maksiat kepada Allah, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu menghormati orang tua, misalnya menunduk ketika berjalan di hadapan keduanya dan berbicara dengan lemah lembut yang tidak menyakiti hati mereka. Ya, karena anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya ridha Allah itu berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu juga berada pada murka kedua orang tua kita. Oleh karena itu kita harus selalu berlemah lembut dan berhati-hati ketika berbicara dengan kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, membantu pekerjaan mereka sebisanya. Ya, kalau di rumah ya bisa contohnya menyapu, kemudian mencuci piring dan lain-lain. Asalkan itu adalah yang penting bisa membantu kedua orang tua kita sebisa kita. Kemudian yang keempat, mendoakannya di setiap saat. Nah, kita sebagai seorang anak wajib untuk mendoakan keduanya, ya, karena tadi ya keduanya itu adalah banyak jasanya kepada kita. Tidak hanya di dalam sholat, tidak hanya di dalam tidak hanya dalam sholat, kita harus selalu mendoakannya, karena doa kita itu bisa menolong keduanya ketika keduanya sudah tidak ada di dunia, atau bisa disebut dengan doa orang soleh itu selalu mengalir pahalanya pada kedua orang tua. Kemudian yang kelima yaitu menjaga nama baik keduanya dengan menjaga perkataan dan perilaku. Kita sebagai seorang anak juga harus tahu bahwasanya orang tua itu mempunyai kehormatan atau nama baik di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Kita sebagai anak harus menjaganya dengan kita menjaga perkataan kita dan perilaku kita. Ya, seperti itu anak-anak. Yang kedua, kita akan membahas tentang taat dan patuh pada guru. Nah, guru merupakan orang tua kita kedua yang juga mendidik kita agar menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Oleh karena itu, di dalam Islam wajib hukumnya dan taat dan patuh pada guru. Nah, jadi guru itu seperti orang tua kita yang kedua ya. Mereka adalah juga mendidik dan membuat kita mengerti ya ketika di sekolahan. Jadi, agama Islam juga mewajibkan kita taat dan patuh kepada guru juga, ya. Kemudian kenapa toh kita diwajibkan? Kenapa toh kita diwajibkan taat dan patuh kepada guru? Karena dengan bersikap taat dan patuh kita kepada guru, kita akan mendapatkan keridhaan ilmu yang mereka ajarkan dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga pada akhirnya kita dapat meraih kesuksesan. Nah, sudah jelas ya, bahwasanya ketika kita itu taat dan patuh pada guru, guru itu akan senang. Kemudian kalau guru sudah senang, mereka akan ridho tentang ilmunya yang sudah dia berikan kepada kita. Nah, kalau keridhaan guru itu sudah kita dapat, maka ilmu yang kita dapatkan juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan ilmu yang bermanfaat itu pasti kita akan mendapatkan atau meraih kesuksesan. Nah, kemudian taat dan patuh kepada guru dapat kita tunjukkan melalui perilaku-perilaku berikut ini. Nah, di sini adalah contoh-contoh taat dan patuh kepada guru ya. Yang pertama yaitu taat tidak berbicara sendiri atau bercanda ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, jadi tidak boleh ya anak-anak kalian ketika guru itu berbicara di depan, tidak boleh disambi bercanda atau berbicara sendiri. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah
yang diberikan guru. Nah, PR, kemudian apapun tugas yang diberikan guru ketika di rumah, kita harus memenuhinya, karena itu adalah sebagai bentuk kita taat dan patuh kepada guru dan merupakan tanggung jawab kita juga. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam dan mencium tangan ketika bertemu guru. Jadi kalau bertemu guru itu tidak cuek ya, kita setidaknya mengucapkan salam dan bersalaman ya. Kemudian yang keempat, tidak bercanda di hadapan guru. Itu tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak-anak, tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti ini ya. Jangan terlalu banyak bermain, kemudian juga jaga kesehatannya. Ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.